lagi from home ya. Ini biasanya juga dari rumah ya. Karena sekarang lagi musim corona. Hari ini tahun 2020, bulannya Maret 31 di akhir. Jadi buat kalian yang nonton video ini di tahun-tahun ke depan, mungkin kalian akan ketemu di buku sejarah tentang wabah corona. Nah, ini video dibuat saat itu terjadi ya. Terus kemudian untuk hari ini kita bahasanya tentang seputar corona. Nanti ada beberapa video terkait corona, misal kita kan lockdown nih di rumah hampir lebih dari 3 bulan lah, nggak keluar rumah kalau nggak penting-penting banget. Terus kemudian tubuh tetap harus dijaga staminanya untuk menghadapi serangan virus corona. Nanti ada beberapa video, ada video yang khusus untuk pemanasan ringan setiap hari, jadi tubuh kita tetap harus olahraga. Terus kali ini kita mau bahas tentang satu perlengkapan yang memang hari ini banyak banget diperlukan ya, baik oleh orang yang sakit maupun oleh orang yang sehat, terutama oleh tenaga medis. Nah, saya tidak akan membahas tentang masker medis yang kebanyakan mereknya paling terkenal itu Sensi gitu, yang ada 3 lapis ya, lapis hijau, lapisan depan, kemudian lapisan filter bagian tengah yang antimikrobial, terus bagian belakang yang kemudian absorben untuk menyerap uap air dari nafas kita. Nah, yang mau saya bahas hari ini adalah alternatifnya. Ini kebetulan ada beberapa jenis masker ya yang sering kita jumpai ya, harganya juga murah. Dulu mungkin sekitar 3.500 ya, cuma hari ini harganya jadi naik, itu sekitar 5.000 sampai 6.000 yang jual di pasaran, tergantung kualitasnya. Ini saya dapat di pasaran dia jual harga 5.000 per piece ya, ukurannya segini. Jadi ini nggak usah diikat bagian atas, tinggal ditaruh di atas telinga, masangnya ini yang diikat di bagian leher. Nah, ini yang nanti kita bahas. Ini kan kain, cuma dia 2 lapis. Akan kita buat bagaimana agar dia siap untuk berperang melawan virus corona, setidaknya untuk preventif ya. Saya bukan bilang ini antivirus, enggak ya, karena kita tahu virus di kain dia bisa 4 sampai 5 hari ya, cuma kita mencegah penularannya ya. Nanti saya kasih tipnya. Nah, terus kemudian saya mau kasih teaser, ini masker 2 layer sama, cuma dia anti air, klaimnya begitu. Nah, nanti kita coba, ini duanya sama, hanya beda aja di bagian depan bahannya. Nanti kita coba, dia katanya permukaannya halus, salah satunya anti air. Nah, ini mana tadi udah, ini yang biasa saya pakai keluar untuk double gitu. Ini karena terlalu besar jadi saya ikat. Nah, ini udah saya pakai, ada 2 layer ya. Yang ini juga ada 2 layer. Ini juga ada 2 layer. Nah, oke. Katanya anti air. Kita tes. Kenapa penting anti air? Nanti kita bahas. Saya kurang tahu yang ini atau yang ini. Kayaknya yang ini anti air ya. Nah, nih. Gitu ya. Oke. Ini benar yang anti air. Terus ini saya kasih juga. Gitu ya. Gitu. Oke. Fix, berarti klaimnya dia nggak bohong. Cuma untuk bagian depan kayaknya enggak deh. Tuh, ternyata anti air juga guys. Ini ya. Kita coba bagian yang satunya. Nah, anti air juga ternyata. Oke. Beda dengan yang ini. Ini ya. Dia ngeresep. Oke ya, fix ya ini ya. Memang kualitas bagus. Kalau yang ini ngeresep. Oke. Ini ngeresep contohnya. Aduh, mana lagi? Kayaknya ada lagi deh. Intinya ini ngeresep. Nah, sekarang gimana caranya agar biar yang ini kemudian jadi masker yang anti air? Saya ambilkan dulu sampel yang lain. Oke, ini kebetulan saya ada beberapa stok yang kayak gini. Oke lah, ini kita bersihkan. Ini habis saya cuci, nanti kita cuci lagi. Karena pengemasannya diusahakan sesteril mungkin, walaupun tidak sesteril medis ya, tapi setidaknya lebih baik lah. Jadi prosesnya habis dicuci, dari penjahit dicuci, dijemur, terus kemudian disetrika. Setelah disetrika, disemprot menggunakan hand sanitizer alkohol kayak gini, 50 ml alkohol 96 gliserol aquades ya, semprot, baru dimasukkan ke plastik. Jadi dikirim dalam bentuk packing yang aman. Oke. Nah, sekarang gimana caranya agar masker kain yang biasa ini kemudian bisa kita andalkan untuk sebagai masker pencegahan virus corona preventif. Ingat, kita baca di artikel-artikel bahwa virus corona itu pencegahan yang paling berbahaya lewat udara, sehingga cepat menyebarnya.
Nah, lewat udara penggunaan preventif yang paling baik adalah menggunakan masker, ya, terutama bagi yang masih sehat. Nah, bagaimana caranya? Masker yang cukup memadai adalah masker yang anti air. Kenapa anti air? Karena penularannya kebanyakan berawal dari droplet atau butiran air yang kemudian terpancar, tersembur ketika seseorang bersin atau batuk dari si orang yang carrier virus corona, baik dia kemudian memiliki gejala ataupun yang carrier tanpa menunjukkan gejala sakit. Nah, langsung saja, maka kenapa menjadi penting maskernya harus anti air? Karena ketika droplet atau tetesan air itu masuk mengenai masker kita, kemudian tidak labas masuk ke hidung, sehingga virusnya kemudian tidak sampai masuk ke saluran pernafasan kita. Maka penting, kenapa masker yang ini harus anti air, ya, masker yang berkualitas ini juga harus anti air. Oke. Nah, maka karena ini tidak anti air, sehingga ketika ada tetesan uap air, udara, apa, dia akan nempel. Yang lama-kelamaan, jika dalam satu hari itu kita belum sempat mencuci, dia bisa saja tembus sampai ke belakang dan masuk ke hidung kita. Maka penting untuk kita buat agar ini menjadi anti air. Nah, kemudian bagaimana caranya? Yang pertama, bahannya masker. Yang kedua adalah bahan anti air. Ini yang tidak tembus udara, ya, tidak tembus air. Ya, saya coba ya, tembus atau tidak. Ini ya, ini tidak tembus air, dan kemudian apa yang kedua, bisa dicuci sehingga tidak kemudian sekali buang, bisa dilap, tidak sobek dan lain sebagainya. Maka penting memilihnya. Banyak apa saya kurang tahu, tapi ini banyak di toko plastik kayaknya, biasa untuk wrapping ya, buat sobat aja kalau misal tahu. Tapi kalau misal ribet, kita juga ada, nanti link deskripsi saya berikan di link pembelian di deskripsi ya, atau bisa japri inbox. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, kita ukur dulu. Kita ukur dengan posisi ketika dipakai. Kenapa? Karena ketika posisi dipakai dia akan stretch, lebar kayak gini. Maka ditarik sedikit, kurang lebih seperti ini. Ya, lebih kecil sedikit boleh, sehingga ini benar-benar fit di dalamnya, masuk optimal gitu, nggak lebih kecil, sehingga semuanya tercover. Oke. Terus kalau sudah, kita potong bagian samping kanan. Ada beberapa opsi untuk motong. Biasanya di bagian tengah sini, atau samping kiri, samping atas, atau samping bawah. Kalau saya lebih prefer di sebelah kanan. Jadi nanti masuknya begini. Oke. Terus kemudian tidak mengganggu bagian hidung, karena biasanya paling sensitif itu bagian hidung. Jangan terlalu mepet ya, sisakan sekitar 2 jari ini. Kemudian kita ambil gunting, kita potong saja, nggak usah ragu-ragu. Kemudian kita buat bukaan. Nah, begini. Satunya juga. Nah, nggak usah sampai kepotong ya. Kemudian ini kita masukkan. Nah, oke. Kalau kemudian ternyata terlalu besar atau terlalu ngepres ya, kita tinggal sesuaikan saja. Nah, ini kalau ukurannya pas kayak gini, dia kebuka sedikit nggak apa-apa, tapi nanti ketika akan dipakai dia akan ketarik, stretch, narik atas juga iya. Tapi yang jelas apa, sekarang dia anti air. Walaupun bagian depan kena air, tidak akan tembus sampai ke bagian belakang. Dan apa, ini masih bisa dicuci. Kita lepas bagian dalamnya, kita lap dengan alkohol bolak-baliknya, terus yang ini bisa kita cuci, sehingga kemudian relatif lebih murah. Kalau kita punya Sensi itu satu harganya sekarang 6.000 di pasaran, itu sekali pakai, satu harus ganti. Kalau yang ini taruhlah misal 20 kali pakai aja, ini harga cuma sekitar 7.000, 10.000, murah. Link deskripsi di pembelian ada, nanti saya sediakan ya. Oke, itu tips hari ini. Terus kemudian untuk yang mau order masker ya, yang anti air tadi, linknya juga ada 2 seri. Satu yang untuk hijab, yang hijab tuh yang kayak gini ya, belakangnya jadi satu gitu di belakang ya, mana. Nah, kayak gini terikat ya, silang. Kalau yang ini yang untuk telinga ya, unisex, cowok maupun cewek ya, putih. Untuk yang ini, yang telinga sementara adanya warna putih. Kalau untuk yang hijab ini ada hitam ya. Kita ada stok terbatas, order langsung ke pabrik. Oke, gitu aja, sekian. Semoga kita bisa melalui cobaan wabah corona ini dengan baik. Sampai jumpa buat sobat-sobat berbagi hobi. Sehat-sehat. Ketemu lagi nanti setelah kemudian kita lewat melalui semua ini. Tetap bersabar, tetap ikhtiar, preventif, tetap dipakai ya. Terus kemudian berdoa jangan lupa. Salam untuk sobat berbagi hobi dan juga keluarga. Assalamualaikum.